Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Kalau assalamualaikum itu cukup titik. Ini tanda tanya pula. Assalamualaikum Ustadz. Gimana aku mau jawab? Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang sholat qobliyah Jumat. Mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat. Karena sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Nabi keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin pun azan. Tak ada qobliyah. Kata mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Ma baina kulli adzanaini salat. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyah. Itu kata Imam Nawawi, ahli hadis. Meninggal tahun 676 Hijrah. Dialah yang mensyarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyahnya. Sekarang saya tanya, sholat Jumat ada tak azan iqamatnya? Ada, berarti ada qobliyahnya, kata Imam Nawawi. Yang kedua, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada tak qobliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada, maka yang menggantikan pun ada juga. Itu argumentasi Imam Nawawi. Yang ketiga, kapan Nabi sholat qobliyah Jumat? Dia qobliyah dulu di kamar. Habis qobliyah dia di kamar, baru dia naik ke atas mimbar, baru dia salam, barulah muazzin mengumandangkan azan. Ustaz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Karena saya belajar di Al-Azhar ikut mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Karena 4 mazhab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi supaya jamaah kita jangan bingung, masjid yang sudah dari awal melaksanakan mazhab Syafi'i, laksanakan saja mazhab Syafi'i. Ustadz, masa tak pernah sholat di masjid yang tak ada qobliyahnya? Ya, jadwal saya di Masjid At-Taqwa Pekanbaru, Masjid Muhammadiyah, tak ada qobliyahnya. Saya tetap khutbah di situ. Saya isi pengajian sholat subuh di Masjid Muhammadiyah, saya tetap isi pengajian. Tapi waktu diminta untuk maju sholat subuh jadi imam, saya bilang, batuk. Kenapa? Menjaga adab perbedaan. Jangan sampai yang awam yang tak mengerti, ketika saya buat berbeda dengan yang diamalkan guru mereka, mereka menyangka salah sesat, padahal kajinya belum sampai. Intinya, kalau masjid sudah dari awal melaksanakan satu mazhab, maka amalkanlah itu. Masjidil Haram, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu Imam Masjidil Haram diundang ke Istiqlal Jakarta, Syekh Abdurrahman Sudais diminta jadi imam. Semua penasaran, kira-kira nanti Syekh Abdurrahman Sudais bismillahnya sir apa jahar. Waktu di situ dia maju, Bismillahirrahmanirrahim. Cari di YouTube. Duh, kok dia baca jahar? Karena dia tahu Masjid Istiqlal, Masjid Negara mengamalkan mazhab Syafi'i. Tentang masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, tidak ada yang paling lembut hatinya seperti Buya Hamka. Buya Hamka Muhammadiyah. Masjidnya di Kebayoran, Blok M, Masjid Al-Azhar. Azannya 1 kali. Hari itu kata Buya Hamka, buat azan 2 kali. Orang terkejut. Kenapa begitu? Hari itu datang ulama bertamu sholat Jumat, namanya Syekh Abdullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama Jakarta yang bermazhab Syafi'i. Buya Hamka lembut. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita saling menghormati sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti kawan tak sembahyang,
Kenapa kawan itu tak kau suruh sholat? Kita mari saling menghormati. Yang sembahyang silakan, yang tak sembahyang nggak apa-apa. Yang mabuk, iya silakan. Itu bukan toleransi, itu telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustadz jelaskan perbedaan antara budak muba'at, mukatab, dan mudabbar. Budak. Budak ini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu. Budak. Ya, kau kubebaskan dari budak dengan syarat kau bayar ke aku 100 dinar. Maka sudah saya buat perjanjian sama dia. Maka ketika itu nanti dia cari 100 dinar. Dia pun pergi mencari zakat. Itulah mengapa ada dalam asnaf zakat yang 8 itu ada budak. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, budak, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Budak dikasih 1/8 untuk membebaskan dirinya. Karena sudah dituliskan untuk dia. Kau kutuliskan kalau bisa membayar 100 dinar, kau kubebaskan jadi budak. Itu salah satu cara Islam untuk membebaskan perbudakan. Mudabbar. Seorang budak, hamba sahaya, yang diatur, dididik oleh tuannya. Nanti pada saatnya, pada masanya sudah cukup, dia pun akan dibebaskan. Seperti Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, semua budak-budaknya dibebaskannya. Nanti di ujung namanya orang itu biasanya dibuat maula. Jadi kalau dia budak Bani Tamim, maula Bani Tamim. Kalau kebetulan nama tuannya Abdul Somad, maula Abdus Somad. Mantan budak yang sudah diatur, dididik dengan baik. Muba'at, seorang budak yang dijaga, yang dipelihara, yang dijauhkan dari segala hal yang mengganggu dirinya. Itu juga adalah budak dalam Islam, yang dalam syariat Islam sebagai salah satu proses menghapuskan perbudakan. Akhirnya sekarang tak ada lagi budak-budak. Semua perbudakan sudah dibebaskan. Tapi prosesnya tidak sekaligus, sama macam khamar. Khamar tidak langsung, khamar haram. Nah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah? Qul fihima ismun kabir. Ada dosanya. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Lalu kemudian turun ayat berikutnya. La taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Sampai akhirnya setelah kuat baru turun larangan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Itu beberapa jenis. Sekarang sudah tak ada lagi. Apakah mengqadha sholat itu dilakukan satu kali setelah sholat fardu saja, atau selepas sholat fardu lainnya dilakukan juga, Pak Ustadz? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang tinggal-tinggal dulu, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali sholat. Tak bisa ditebus dengan umrah. Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan sholatku dulu, pemutihan ya Allah. Tak bisa. Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali, maka mesti diqadha. Cara mengqadhanya macam mana? Habis sholat zuhur besok, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadhaan. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadhaan. Kalau habis subuh Pak Ustadz, jangan diqadha di masjid, qadha di rumah. Kalau di masjid nanti dibilang orang ISIS, aliran sesat, karena tak ada ba'diyah subuh. Berapa lama saya qadha Pak Ustadz? Nah, berapa lama sholat kau tinggal? Umur berapa? Umur 40 Pak Ustadz. Berapa lama tinggal? Sejak akil balik sampai hari ini. Akil balik umur 10, baru ingat sholat 40. Berarti sholat qadha setiap habis sholat fardu, sholat qadha. Habis fardu, sholat qadha. Satu saja. Berapa lama? Selama kok sholat itu tinggal. Kalau mati belum lunas, alhamdulillah, mudah-mudahan diampunkan Allah. Begitu cara qadha. Berat qadha nih Pak Ustaz. Apa pula berat qadha? Udah kita hitung tadi, 1 rakaat 1 menit. Jadi kalau zuhur 4 menit.
4 menit berat Pak Ustaz. 4 menit berat, scroll Instagram 4 jam. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang tak suka terhadap kita? Gimana maksa dia supaya suka sama kita? Saya, berapa banyak haters, berapa banyak buzzers yang mencaci maki. Lalu semua saya bilang, ya ayuhal haters, jatuh cintalah kalian ke aku. Mana bisa? Sedangkan kita tak tahu salah apa sebabnya. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang suka memfitnah diri kita, tetapi dia pula yang merasa terzolimi? Ada juga orang macam ini ya. Saya sangka udah dimakan ikan hiu semua. Saya difitnah orang. Dicoretnya gambar saya, dipostingnya di Instagram. Saya lapor ke Polda. Kata Pak Polisi di Polda, Ustadz Somad, ini kami akan BAP. Tapi nanti Ustadz kan jadwalnya sibuk ceramah. Nanti gimana kalau kami panggil? Saya siap komandan. Saya akan kosongkan jadwal khusus untuk BAP. Saya datang. Habis BAP di Polda, panggil kejaksaan. Habis itu pengadilan. 2 kali saya datang. Dia tak datang, mencret. Dihina orang, diejek orang, jangan diam. Karena orang zaman sekarang macam menakik mencincang batang kayu. Dicincangnya, dapatnya lunak, dihantamnya kita. Kalau dapatnya keras, berhenti dia. Saya dipitnah orang, jangan datang ke rumahnya. Nanti dia akan flying victim. Dia bilang fitnah, maka kita cari orang ketiga. Jadi orang ketiga ini tak betul, tapi ada saatnya kita perlu orang ketiga. Saya datang ke anggota Dewan DPR RI Komisi 8. Pak, saya angkat Bapak sebagai mediator. Pertemukan saya dengan orang ini. Katanya tak perlu ketemu sama Ustadz. Buat surat pernyataan. Kalau dia memburukkan lagi, kupekarakan dia. Nah, jadi jangan diam. Dalam masalah apapun mesti. Karena Islam ini tidak hanya maaf, ada hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau matamu dicucuk orang, cucuk juga biji mata dia. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Wal juru'al qisas. Kalau dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Tapi ayatnya belum titik, saudara. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan balasannya. Oh, kalau gitu Ustaz tak maafkan. Saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Mesti ada proses pembelajaran. Kalau tidak begitu kita akan dipijak-pijak orang. Betul, Pak? Betul, Bu? Nah, lapor, mumpung ada Pak Kapolres, lapor. Itu pendidikan dia. Itu cara kita mendidik dia. Kalau dia perempuan, lakinya pun tak sanggup mendidik dia. Siapa yang bisa mendidik? Kita mendidik dia. Kau laki kau tak bisa mendidik, aku mendidik kau bilang. Karena kalau kita lapor ke lakinya, kau ajar istri kau, aku pun takut. Laki-laki yang takut sama bini, itu nanti kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dia di dunia. Dari ketawa bapak ini puas sekali nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Masih jam 9:15. Masih pagi lagi di Midai. Tapi malam ini pertemuan kita luar biasa. Kami akan kembali ke Natuna. Kita saling mendoakan. Kita tak pernah berpisah. Karena kita selalu bersama dalam doa. 90 menit kita bersama. Bersama di Midai. Bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Midai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai.
Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami adil dan amanah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak dan Dim, Bapak dan Yon, Bapak dan Lanal, semua yang kau berikan amanah, jadikan itu sebagai amal soleh bekal menghadapmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Tolong saudara kami sedang teraniaya di Palestina. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan, binasakan musuhmu, musuh agamamu, musuh saudara kami semuanya ya Allah. Allahumma syattid samlahum wa farriq jam'ahum. Hancur leburkan persatuan mereka, robohkan barisan mereka. Waj'al kaidahum fi nuhurihim. Jadikan segala tipu daya muslihat untuk menenggelamkan mereka sendiri ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan kami orang yang menegakkan salat sampai kepada anak cucu kami hingga hari kiamat ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Pulang dengan tenang dan tertib. Sampah-sampah buang pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu